Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi para netizen dengan kami. Saya Jamil dengan Mas Denny. Ya, saya akan menanyakan tentang sulap merah dan Gus Samsudin kepada Mas Denny ya. Langsung saja ya. Yang pertama, benarkah ya Mas Denny pesulap merah disanjung karena dukungan para artis ya? Ya, kalau dibilang disanjung karena apa tadi? Karena Dukungan para artis ya. Ini kita harus tahu dulu siapa sih dan dari mana asal mula pesulap merah. Iya. Seperti itu. Nah, pesulap merah itu kan lahir dari ajang pencarian bakat, Mas. Lahir dari media televisi. Ya, kenal banyak artis. Makanya gak aneh kalau dibilang dia ini banyak didukung para artis yang dimana aksi-aksinya itu mendapat support daripada mereka semua. Seperti itu. Apalagi kan ini terkait Gus Samsudin ya. Menguak kedok Gus Samsudin. Iya, betul. Ini yang Mas Denny perhatikan pertama kali nih ketika dia viral mendatangi Gus Samsudin, membongkar trik-triknya. Yang pertama kali itu datang ke podcastnya Om Deddy. Iya, yang pertama kali ya. Ya, pertama kali. Dan ini memang mereka sama-sama di profesi pesulap kan sebelumnya. Iya. Namun Om Deddy saat ini memang fokus di dunia YouTubernya, sama presenter di acara TV-TV swasta seperti itu. Nah, wajar kalau dia dapat dukungan para artis. Kemudian yang Mas Denny lihat lagi ini ada di podcastnya Om Denny Sumargo dan ada di Sule juga di podcast. Jadi semua podcast yang artis besar semua udah punya YouTube-nya, itu Marcel semua yang datang. Sementara Gus Samsudin tidak ada satupun. Nah, makanya ini bisa menjadi penggiringan publik di mana Gus Samsudin yang akan jelek namanya. Langsung seperti itu. Ya. Seharusnya kan untuk artis-artis besar ini walaupun tidak pernah kolaborasi atau tidak pernah mengenal secara dekat gitu sama sosok Gus Samsudin, kan bisa mengajak beliau untuk hadir ke podcast. Seharusnya ya. Seharusnya seperti itu menurut Seharusnya saya. jangan ada pilih kasih. Benar-benar seperti itu, Mas. Yang kedua nih ya, teman-teman, mengenai Gus Samsudin atau pesulap merah yang bersalah. Kenapa Gus Samsudin yang lapor ke Polda Jatim duluan, Mas Denny? Nah, tadi itu ada sedikit juga saya jelasin di penjelasan pertama. Ini terkait dengan viralnya beliau yang diolok-olok terus sama pesulap merah. Sebetulnya kata lainnya ya pembongkaran trik dari media pengobatan seperti itu ya. Banyak guru-guru kita di Padepokan juga sudah menjelaskan bahwasannya sudah memperingati Gus Samsudin ini untuk berhati-hati dalam pengobatannya atau konten-kontennya sebetulnya. Nah, namun mungkin yang disayangkan sama tim Padepokan serta guru-guru Padepokan lain adalah cara pesulap merah ini bagaimana membongkar gitu. Jadi akibat apa yang dilakukan sama pesulap merah ini, Gus Samsudin merasa direndahkan, dilecehkan ya, bahkan beliau juga sudah membuat laporan ke kepolisian ya, Mas ya, tentang ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Jadi itu semua adalah titik awal dari apa yang dilakukan oleh pesulap merah gitu. Makanya kalau dibilang pertanyaannya adalah kenapa Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim, itu adalah cara beliau untuk membela nama baik beliau seperti membela itu. Diri ya. Iya dong, Mas. Pasti ya gitu. Nah, untuk pesulap merah pun juga kalau merasa laporan ini keliru atau Anda dengan dalih ini yang dilakukan Gus Samsudin adalah penipuan, laporkan kalau punya buktinya, dan itu malah ditantang nih oleh para masing-masing penggemar gitu. Mana yang salah? Yuk kita lihat sampai ke bui gitu. Jadi harus lapor balik lagi ya pesulap merah ya. Ya itu tergantung pesulap merah gitu. Nah, kalau ada guru kita daripada Padepokan PSS yaitu Kang Mamas bilangnya jangan sampai kerana hukum kalau bisa. Kalau bisa, betul. Seharusnya ya. Seharusnya kalau bisa itu jangan sampai. Cukup di kekeluargaan saja diselesaikan. Jadi Mas Denny ini yang ketiga ya. Tentang Gus Idris adalah sahabat baik Gus Samsudin, Mas ya. Dan Mamas Karyo. Kenapa di videonya beliau seperti membela dan memuji si pesulap merah nih, Mas? Ini kok ada pertanyaan kayak gini ya? Padahal kontennya juga settingan ini, Mas. Oh iya, kan? Sabar ya. Kontennya Mas siapa nih? Mas Idris. Oke. Idris.
Tapi mohon maaf dulu ya buat teman-teman, Mas Denny batuk dari semalam. Jadi kurang sehat juga nih Mas Kurang sehat. Ya. Jadi Mas Denny akan coba jelasin Mas. Jadi yang bisa Mas Denny ambil ini gini ya. Mas Denny kan suka ngikutin nih guru-guru seperti Gus Samsudin, Gus Idris, Kang Mamas gitu. Terakhir kali mereka nih collab Mas. Terakhir kali ini collab sekitar 3 bulanan yang lalu ya. Dan itu membahas tentang nenek siluman. Nenek siluman kategorinya pasti udah settingan teman-teman, gak usah dipertanyakan lagi. Dan ada Gus Idris, ada Kang Mamas, ada Gus Samsudin. Nah itu konten settingan. Nah ketika video kemarin ya sekitar semalam atau 2 hari yang lalu lah diupload oleh Gus Idris gitu. Itu kok nada bahasa Mas. Nada bahasanya itu seperti Gus Idris ini ingin memuji-muji daripada pesulap merah. Untuk Gus Samsudinnya malah kalau dari bahasanya adalah ya legowo ya, istilahnya lebih dominan memuji si Marcel dibandingkan menguatkan membela daripada Gus Samsudin. Sahabat itu ada video sebelumnya teman-teman, kalau mau lihat ada di daftar list, silahkan diklik. Gus Idris membela pesulap merah. Itu jelas sekali, dan itu memang kata-kata nadanya udah berujung ke sana semua. Iya, itu bisa dipahami kok. Itu jadi teman-teman bisa lihat dan mendengar. Kalau ini kan tanggapan dari Mas Denny pribadi ya. Untuk secara jelasnya teman-teman yang nilai sendiri langsung di video Mas Denny, karena kalau di video Gus Idrisnya kadang panjang kali ya, masih di-cut-cut. Itu udah Mas Denny rangkum semua. Seperti itu. Jadi untuk Gus Idris ini kan Gus Samsudin ini kan teman Anda, sahabat Anda, saudara Anda. Ya monggo dibela seperti apa yang dikatakan Kang Mamas. Beliau membela ya, walaupun salah gitu, tapi kan dalam yang salah itu kan ada yang baiknya juga, seperti itu. Ya betul. Ini mengenai yang keempat Mas Denny ya. Yang keempat ya. Ya. Soal kwitansi pengobatannya Gus Samsudin ini Mas, yang katanya 10 juta ya dari Padepokan Nurjat Sejati. Apakah benar itu Mas Denny? Ya, ini kan diklarifikasi juga atau ditanggapi juga sama Kang Mamas ya. Ya, jadi terkait dengan pengobatan dengan biaya seperti itu, Kang Mamas itu menjelaskan bahwasanya pengobatan setiap padepokan, setiap guru spiritual itu bisa berbagai macam jenisnya, caranya seperti itu. Berbagai macam jenis dan cara, termasuk juga biayanya. Relatif gitu. tergantung Tidak, cara pengobatan ya, kita mereka tidak ya, bisa bilang mahal, tidak bisa bilang murah. Ya tergantung pengobatannya dan bagaimana cara pengobatannya, dan bagaimana cara penanganannya. Seperti itu. Jadi mungkin kita kan melihat ada ya kwitansi 10 juta dan itu belum tentu asli. Karena apa? Karena netizen bilang katanya tidak ada stempel padepokan dan lain-lain sebagainya. Cuma nama aja berarti yang kita lihat ya. Jadi kalau misalnya kan teman-teman ada yang melihat ya daftar list, ada kalung yang Gus Samsudin jual harganya hampir 2,5 juta dan lain-lain, itu kan kita harus klarifikasi dulu gitu ya daripada padepokan. Mungkin saat ini kita belum bisa menerima klarifikasi karena dari padepokan sendiri gonjang-ganjing masih sekarang ini Mas. Masih belum ada, jadi masih sibuk mereka ya. Ya jadi kita berpositif thinking aja. Yang 10 juta itu kan jelas ada kategori penanganan khusus. Mungkin kalau yang biasa-biasanya mungkin ya lebih murah. Itu mungkin lebih ke ikhlas hati mungkin. Ya kalau mungkin udah bisa saja. Lebih parah dia mungkin bisa jadi itu tadi ada pilihannya lagi. Ya bisa saja seperti itu. Jadi udah jelas ya Mas ya, terkait dengan kwitansi 10 juta ya. Iya. Jadi yang kelima ini ya viral di media sosial saat melaporkan pesulap merah ke Polda. Gus Samsudin tidak menggunakan sandal. Apakah punya kesaktian atau gimana nih Mas Denny nih ya? Jadi bertanya-tanya juga para netizen ini ya kan, sampai teliti melihatnya, sampai ke sendal kakinya nggak dilihat juga. Iya, jadi kalau nanti dibilang sakti pesulap merah nanti datang lagi Mas. Oh iya betul. Jadi biarkan dia menyelesaikan laporan daripada Gus Samsudin dulu untuk pemeriksaan dari Polda itu dulu sementara. Nah, terkait dengan kedatangan Gus Samsudin ya ke Padepokan tidak menggunakan alas kaki, ya. Ke Polda Mas. Ke Polda, iya nanti. Ke Padepokan. Iya ke Polda tidak menggunakan alas kaki. Banyak orang nanti mengira gini, itu sakti ya nggak gunakan. Enggak, itu kalau Mas Denny minta informasi dari santri katanya
beliau itu memang senang dan nyaman. Lebih sehat mungkin tidak memakai ya pokoknya kaki, ya. Nyaman aja. Seperti kalau kata orang tua dulu Mas. Berarti dia ngikutin ajaran juga seperti dulu juga mungkin dia ya. Karena kalau dari ajaran dulu itu kan orang tua dulu kan kalau ngejak kaki ke tanah itu lebih sehat, lebih awet muda seperti itu. Jadi cuman keterangan yang dapat dari santri adalah beliau nyaman kalau nggak pakai alas kaki itu aja. Itu aja ya. Nggak ada aneh-aneh, sakti nggak ada. Iya betul. Jadi kita ngambil positifnya aja ya. Iya. Untuk kesehatan lah berarti gitu dia ya intinya benar. Jadi yang keenam nih Mas Denny, ada artis dan banyak masyarakat yang belum sadar juga tentang pengobatan Gus Samsudin ternyata settingan. Iya. Harga pengobatan mahal dan cara pengobatan terbilang aneh itu Mas. Ya itulah yang harus diperbaiki daripada Gus Samsudin. Ini kan sudah dikasih tahu sama guru-guru besar di padepokan lainnya seperti Kang Mamas, Gus Idris ya. Sudah kasih tahu bahwasanya pengobatan ini yang wajar-wajar saja. Jangan menggunakan trik sebagai media pengobatan. Kasihan yang diobatin. Walaupun memang positifnya adalah sugesti daripada Gus Samsudin itu dan obat ramuan yang diberikan. Nah, ini menjadi garis bawah perbaikan yang akan dilakukan mungkin sama Gus Samsudin dan tim. Untuk pengobatan mungkin nggak akan diupload lagi di YouTube, atau pengobatan yang diupload di YouTube adalah suatu konten. Jadi nanti mungkin akan diperbaikilah masalah seperti itu gitu. Jadi ya kan yang jadi pembicaraan publik ini kan Gus Samsudin menggunakan pengobatan pembodohan publik karena menggunakan keris petir gitu-gitu. Nah, jadi nanti kedepannya pasti akan dijelaskan sebelum video itu dibuat. Gitu. Dan untuk teman-teman terutama Pusulap Merah juga harus mengedukasi mana itu konten yang settingan, mana yang tidak. Jangan kita tahu itu settingan kemudian tidak ibaratnya meyakini itu betulan. Kan bahaya Mas, konten settingan dibawa dunia nyata bahwasanya itu kayak kenyataan ini begini. Bahaya itu seperti itu Mas. Jadi salah kaprah. Jadi salah paham nanti. Inilah yang terjadi sama Gus Idris. Tidak membenarkan apa yang dilakukan Gus Idris, cuman ada cara yang harusnya dilakukan oleh Pusulap Merah agar tidak seramai ini semestinya ya. Gitu. Oke. Jadi ini udah sampai situ aja dulu kita nih Mas Denny ya. Boleh Mas, boleh. Jadi untuk para netizen ya sudah tahu jawabannya semua ini ya. Iya. Mungkin mudah-mudahan untuk kedepannya jangan sampai lah yang terjadi yang enggak lagi kepada mereka berdua ya. Dan pesan Kang Mamas adalah kita setiap manusia melakukan kesalahan. Cuman dari kesalahan itulah kita dapat belajar lebih baik lagi ke depannya. Begitu. Para netizen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.